Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita tentang interferensi. Interferensi itu sendiri yaitu interaksi antara dua gelombang atau lebih yang dijumlahkan untuk menghasilkan gelombang resultan. Jadi di sini katakanlah ada gelombang sumber yaitu Y1XT dan gelombang sumber kedua yaitu Y2XT. Bila ini saya jumlahkan menjadi gelombang resultan Y aksen XT, maka kita katakan bahwa dua gelombang ini saling berinterferensi. Nah, prinsip yang digunakan di sini yaitu prinsip superposisi linear, yaitu penjumlahan linear. Karena persamaan gelombang di atas bersifat linear. Untuk persamaan linear, jika terdapat dua solusi yang berbeda, yaitu Y1 dan Y2, maka BY1 dan CY2 juga merupakan suatu solusi. Ini nanti akan kita gunakan. Nah, kemudian apa itu pola interferensi? Pola interferensi yaitu pola intensitas gelombang hasil superposisi di sejumlah titik pada layar. Apa syarat pola interferensi dapat kita amati? Syaratnya yaitu sumber-sumber gelombang penyusun haruslah bersifat koheren, yaitu gelombang-gelombang yang dihasilkannya berbeda fasa konstan atau nol. Interferensi ada dua, yaitu konstruktif dan destruktif. Konstruktif yaitu kondisi dengan amplitudo gelombang hasil superposisi maksimum. Sedangkan destruktif yaitu kondisi di mana amplitudo gelombang hasil posisinya minimum. Minimum di sini adalah sama dengan nol. Nah, superposisi yaitu penjumlahan dari dua gelombang yang bertabrakan. Kalau misalkan gelombang datangnya berbentuk seperti ini bisa saya katakan bahwa gelombang datangnya satu fasa. Kalau misalkan gelombang datang yang satu begini, yang satu sedang ke bawah, maka bentuk seperti ini kita katakan bahwa ini berlawanan fasa. Nah, apabila dua gelombang datang dengan amplitudo yang berbeda, maka prinsip superposisinya akan menjadi bentuk seperti ini. Ini akan menghasilkan gelombang amplitudo penjumlahan, kemudian dua gelombang sini akan menjalar dengan amplitudo masing-masing setelah titik di mana penjumlahannya berlangsung. Nah, ini adalah bagaimana kita lihat, ini adalah hasil superposisinya, di mana kalau fasanya sama, dia menghasilkan amplitudo yang besar. Ketika fasanya berlawanan, dia akan menghasilkan nilai nol. Ini yang kita katakan dengan nilai amplitudo maksimum, itu adalah konstruktif, nol adalah destruktif. Nah, metode analisis untuk interferensi ada dua, yaitu trigonometri dan fasor. Metode trigonometri, maka kita harus mengingat bahwa jumlahan sin dan sin adalah 2 sin tambah per 2 kali cos kurang per 2. Cos dan cos yaitu cos tambah cos yaitu 2 cos tambah per 2 kali cos kurang per 2 gitu ya. Nah, untuk sin dan cos maka kita harus ubah bentuk cosnya menjadi sin dengan penambahan pi per 2 di sini. Jadi ini adalah metode trigonometri. Catatan bahwa gelombang yang ditentunya adalah gelombang sinusoidal, yaitu dia memiliki bentuk sinus atau bentuk kosinus. Nah, ada juga yang disebut dengan cara fasor atau dengan diagram fasor, yaitu vektor dari fasa. Maka apabila YXT saya adalah A cos KX min omega T plus Pi, maka pada fasor saya gambarkan yaitu cos omega T cos KX min omega T plus Pi itu adalah sudut fasanya, yaitu saya ambil dari sumbu mendatar sebesar KX min omega T plus Pi. Kemudian nilai YXT yang ini adalah uraian dari vektor YXT saya terhadap sumbu X. Ini adalah vektor YXT saya. Panjangnya adalah A, uraiannya terhadap sumbu mendatar adalah YXT. A adalah besar dari fasor Y, atau panjang dari vektor ini. Ya, apabila YXT saya berbentuk sinus, maka vektor
IXT ini saya uraikan terhadap sumbu tegak. Ini ketika dia berbentuk sinus atau sudut yang ini, sudut fasanya saya sesuaikan, yaitu saya tambah atau saya kurang dengan pi/2. Nah, ini adalah metode fasor atau vektor fasa. Nah, kita coba. Apabila ada interferensi oleh dua celah, yaitu superposisi dua gelombang. Syaratnya di sini adalah kita gunakan amplitudo, panjang gelombang, periode, dan arah jalar sama. Maka apabila fungsi gelombang pertama Y1XT adalah A cos Kx min omega T, nah dalam fungsi seperti ini kita ketahui bahwa gelombangnya merambat ke dalam arah X positif, dan fungsi gelombang kedua saya adalah Y2 adalah A cos Kx min omega T plus Pi. Di sini kita lihat bahwa arah rambat gelombangnya sama, yaitu sama-sama merambat ke arah sumbu positif X, tapi gelombang kedua memiliki beda fasa sebesar pi dibanding dengan gelombang yang pertama. Maka gelombang resultannya bisa saya dapat yaitu dari cos tambah cos, yaitu jadi 2A cos pi/2 saya kalikan dengan cos Kx min omega T plus setengah pi. Di mana nilai 2A cos pi/2 ini adalah nilai amplitudo. Di sini amplitudonya tidak tetap, yaitu berubah seiring dengan perubahan dari seiring dengan nilai pi. Nah, terlihat juga di sini bahwa hasil gelombang resultan bentuknya sama dengan bentuk gelombang penyusun, yaitu cos Kx min omega T, tapi fasanya menjadi berbeda. Jadi panjang gelombang dan periode sama dengan gelombang asli. Amplitudo menjadi 2A cos pi/2, fasa awalnya juga menjadi pi/2. Nah, itu adalah cara trigonometri. Nah, bagaimana dengan cara fasor? Cara fasor, kita mendapatkan bahwa gelombang pertama, fasornya adalah yang ini, di mana dia cos Kx min omega T, A kali cos Kx min omega T. Nah, gelombang yang kedua, karena dia berbeda fasa dengan gelombang yang pertama sebesar pi, maka kita mendapatkan bahwa gelombang yang kedua adalah yang begini. Jadi, kalau saya urai terhadap sumbu mendatar, maka gelombang kedua saya adalah, atau saya urai terhadap sumbu ini, gelombang kedua saya adalah Y sama dengan A cos Kx min omega T plus Pi. Ini adalah bentuk fasor dari gelombang. Nah, apabila dua gelombang ini saya jumlahkan, maka saya akan mendapatkan AR. Itu adalah amplitudo resultan. Nah, kalau dengan cara janjaran genjang, kita dapatkan bahwa garis yang ini kita tarik ke sana, dan garis yang ini kita tarik ke situ. Maka kita dapatkan AR. Nah, terlihat bahwa dari sini, sudut ini adalah pi, maka sudut yang ini juga adalah pi, di mana AR tepat membelah setengah dari pi. Maka alfa saya adalah pi/2, atau 2 kali alfa sama dengan pi. Nah, sekarang besarnya AR saya adalah A, saya uraikan ke sana, menjadi A cos alfa. Kemudian di sini juga A, saya urai ke sana, maka ini jadi juga A cos alfa. Maka AR saya adalah 2A cos alfa. Jadi gelombang resultan saya jadi AR cos Kx min omega T plus alfa. Kalau ini saya urai ke bawah, maka itu adalah cos Kx min omega T plus alfa. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa AR saya adalah 2A cos alfa cos Kx min omega T plus alfa. Dari persamaan ini kita dapat bahwa alfa saya adalah pi/2. Jadi 2A cos pi/2 cos Kx min omega T plus pi/2. Nah, hasil yang didapat dengan cara fasor ini sama dengan hasil yang diperoleh dengan cara trigonometri sebelumnya. Jadi di sini cara fasor bisa kita pakai. Nah, apa keunggulan dari cara fasor? Cara fasor ini unggul apabila kita menjumlahkan lebih dari 2 gelombang.
Kalau cara trigonometri kita menambahkan lebih dari 2 gelombang, maka akan menjadi sangat rumit. Oke, baik kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Jadi gelombang resultan yang tadi kita dapatkan adalah 2A cos pi per 2 cos kx min omega t tambah pi per 2. Nah, interferensi konstruktif itu terjadi ketika amplitudonya maksimum, yaitu 2A. Kalau amplitudonya menjadi 2A, maka itu akan diperoleh jika pi per 2 saya atau cos pi per 2 saya adalah 0 atau plus minus 2pi atau plus minus 4pi atau sama dengan M kali 2pi. Dengan M adalah bulan. Sehingga YXT saya menjadi plus minus 2A cos KX min omega T plus pi per 2. Nah, interferensi destruktif itu terjadi ketika amplitudonya 0. Ketika amplitudonya 0, maka ini akan diperoleh jika nilai pi saya adalah plus minus pi, plus minus 3pi, plus minus 5pi atau sama dengan M tambah setengah kali 2pi. Maka M adalah bilangan bulan. Maka YXT saya akan menjadi 0. Jadi ini adalah syarat dari interferensi konstruktif. Ini adalah syarat dari interferensi destruktif. Nah, jika kita ingin mendapatkan distribusi intensitas, maka YXT itu adalah 2A cos pi per 2 cos KX min omega T plus pi per 2. Intensitas gelombang hasil superposisi, atau kita ketahui bahwa intensitas gelombang itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Maka intensitas gelombang asal I0 adalah sebanding dengan A kuadrat. Maka intensitas hasil superposisi yaitu I sebanding dengan amplitudonya adalah 2A cos pi per 2 saya kuadratkan, yaitu intensitasnya sebanding dengan 4 I0 cos kuadrat pi per 2. Jadi ini adalah intensitas dari gelombang superposisi saya. Nah, dan apabila dibuat pola intensitasnya, kalau ini terhadap delta P, maka dia akan maksimum di 0, di 2pi, di 4pi, atau di minus 2pi, atau di minus 4pi. Dia akan 0 di pi, 3pi, dan 5pi. Ini untuk delta P. Nah, dan di sini juga terlihat bahwa M interferensi konstruktifnya ini adalah terang pusat. Ini adalah terang pertama, ini adalah terang kedua. Nah, M untuk interferensi destruktifnya ini adalah gelap ke 0, ini adalah gelap pertama, ini adalah gelap kedua. Ini juga adalah gelap ke 0. Jadi ini bagaimana kita melihat distribusi intensitas. Nah, sebelum masuk ke percobaan yang, apakah ada pertanyaan?